Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan tentang materi yang akan kita pelajari di semester genap ini. Bahwasanya nanti yang akan kita pelajari adalah materi tentang peluang. Kita sudah tidak asing lagi ya dengan istilah peluang, atau dalam bahasa Inggrisnya probability, atau peluang itu istilah lainnya adalah kesempatan. Penjelasan dari saya ini adalah penjelasan dari materi yang dulu pernah saya sampaikan melalui grup. Silahkan nanti sering-sering memantau di Google Classroom ya. Nanti akan saya share di sana, baik itu materi maupun tugasnya. Adapun nanti tetap akan kami ingatkan melalui grup kelas begitu. Jadi nanti peta konsep yang akan kita pelajari dari peluang kejadian ini ya. Peta konsepnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kaidah pencacahan, di mana dari kaidah pencacahan ini sendiri terdiri dari notasi faktorial, ada nanti permutasi dan kombinasi. Adapun kaidah pencacahan ini adalah materi stimulus ataupun materi dasar sebelum nanti kita lanjutkan ke materi peluang. Sebenarnya materi peluang ini juga sudah pernah disampaikan di kelas 9 SMP ya, kayak begitu. Cuma di SMK kelas 12 ini materinya pasti berbentuk aplikasi ya, ataupun pengembangan dari materi ketika di SMP. Kita mulai dari kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan ya, di sini ada yang poin pertama adalah notasi faktorial, di mana notasi faktorial ini adalah suatu perkalian suatu bilangan bulat positif dimulai dari 1 sampai n ataupun dibalik. Jadi perkalian bilangan bulat positif dari 1 sampai n atau dibalik dari n sampai 1. Notasinya itu adalah tanda seru. Jadi kalau ini ada tertulis n tanda seru dalam materi peluang dalam matematika, ini cara membacanya adalah n faktorial. Sehingga di sini ada contoh soal yang A, ini adalah 5 tanda seru. Cara membacanya 5 faktorial. Karena tadi berdasarkan pengertian itu perkalian suatu bilangan positif dimulai dari 1 sampai n. N di sini ya 5. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan dihitung ya. Kemudian ini untuk perkalian biasa saja, dan karena ini operasi perkalian, maka ketika ada contoh soal seperti nomor B 4 faktorial dikurangi 3 faktorial, sekali lagi karena faktorial itu adalah suatu operasi perkalian, maka tidak boleh ini langsung dihitung sama dengan 1 faktorial. Oke, jadi masing-masing dijabarkan dulu. 4 faktorial dihitung berapa, 3 faktorial dihitung berapa. Iya, begitu pula untuk perkalian 2 faktorial, 3 faktorial kali 5 faktorial tidak bisa nanti menjadi 15 faktorial, tidak bisa. Tetap dihitung satu-satu. 3 faktorial berapa, 5 faktorial berapa, begitu. Dan intinya dari notasi faktorial ini dijabarkan terlebih dahulu. Ketika ini sudah paham tentang faktorial, maka nanti kombinasi ataupun permutasi insya Allah bisa kita lanjutkan ya. Ini ada permutasi dan kombinasi. Ada 2 item yang hampir mirip. Perbedaannya adalah permutasi itu disimbolkan P, kombinasi C.
Adapun permutasi itu dengan memperhatikan urutan, dan kombinasi itu banyaknya cara menyusun sebagian atau seluruh unsur tanpa memperhatikan urutan. Kedua perbedaan ini nanti akan mudah sekali kita pahami ketika kita sudah masuk ke dalam contoh-contoh soal. Itu ini saya sampaikan penjelasan materinya dulu. Adapun nanti permutasi itu dibagi menjadi 3. Ini yang permutasi bentuk umum seperti ini rumusnya. Jadi dari segi rumus itu ada sedikit perbedaan. Kalau ini n faktorial dibagi n dikurangi r difaktorialkan. Jadi kalau dalam rumus ini n dikurangi r ya, karena ini di dalam kurung sehingga hasilnya berapa baru difaktorialkan. Berbeda dengan contoh yang tadi, contoh yang sebelumnya ini masing-masing punya faktorial. Kalau ini faktorialnya di luar dari pengurangan dua unsur ini. Kalau kombinasi penyebutnya tadi dikalikan r, n faktorial n min r difaktorial kali r faktorial. Kemudian permutasi jenis yang kedua itu adalah adanya elemen yang sama. Langsung kepada contohnya. Ini adalah, kita misalkan ada satu kata membentuk kata adalah. N ini adalah banyak kata, banyak huruf dalam satu kata. Oh, adalah itu ada 6, maka di sini 6. KLM ini menyimbolkan ada berapa banyak huruf yang sama. Oke. Kalau di dalam kata adalah ini huruf yang sama itu hanya A. Hanya A itu ada 3. D-nya 1, L-nya 1, hanya 1. Maka D, L, H kita abaikan karena tidak ada yang sama dalam satu kata. Sehingga ini ada 3 huruf A di dalam sini, maka ini 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Berbeda contoh B, matematika. Ini ada beberapa huruf yang sama. Contohnya M itu ada 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2. Jadi ada M-nya ada 2 faktorial kali T-nya ada 2 dan juga A-nya ada 3 ya, kurang lebih seperti ini penjelasannya. Nanti bisa ditanyakan apabila ada kesulitan ketika mengerjakan soal. Kemudian yang ketiga jenis permutasi itu adalah siklis ya. Jenis permutasi siklis ini sangat mudah sekali dilihat, karena soal permutasi siklis itu pasti ada kata-kata mengelilingi, entah itu mengelilingi meja bundar atau intinya ada yang mengelilingi begitu. Siklis, karena siklis itu membentuk suatu lingkaran ya, kayak gitu. Jadi rumusnya adalah permutasi n-1 difaktorialkan. Ini sangat mudah sekali. Oh, 6 siswa mengelilingi meja bundar. Oh, berarti 6 kurangi 1 difaktorialkan berapa? Gitu. Saya kira itu untuk penjelasan dari saya berkaitan tentang materi kaidah pencacahan. Untuk selanjutnya silahkan selalu dipantau Google Classroom-nya, karena nanti tugas-tugas juga akan saya sampaikan di situ ya. Saya harapkan anak-anak bisa menyimak video ini dengan baik, konsultasi dengan teman satu kelas jika ada yang belum paham, ataupun bisa japri saya via WhatsApp, nanti akan saya bantu. Demikian, silahkan disimak Google Classroom ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.